Kalian tahu tahu starseed tidak? Starseed. Starseed itu kan ada dua ya. Starseed itu kan pengertiannya kan benih, gandum dan ilalang. Starseed. Pengertian starseed itu kan benih. Benih itu ada dua macam. Satu gandum, satu ilalang. Yang disebut gandum ya pasti menghasilkan. Ya pasti dia bersaksi. Kalau ilalang, ya pasti hanya diam, tidak ada kesaksian. Nah, makanya disebut starseed. Benih bintang, benih. Ya pokoknya benih lah. Nah, seperti itu. Nah, ketika mau masuk menjadi light worker atau pasukan cahaya, itu harus diseleksi melalui gandum, melalui starseed tadi. Kalau dia itu gandum atau punya isi, punya kesaksian, nah dia bisa masuk ke light worker atau pasukan cahaya, bisa melalui seleksi itu. Tapi kalau dia ilalang, dia susah untuk menjadi light worker karena dia nggak ada kesaksian, nggak ada benih gandum, nggak ada isinya, hanya diam saja. Nah itu namanya ilalang. Makanya starseed itu yang bisa masuk ke pasukan cahaya 144.000 itu ya dia gandum yang sudah bersaksi, sudah sering bersaksi, sudah ada isinya, makanya dia naik ke pasukan cahaya, ke light worker, seperti itu. Makanya orang itu kan tidak tahu menjelaskan starseed ini apa sih, light worker ini apa. Mereka bingung ya, nggak tahu. Ya emang ya susah ya untuk dijelaskan ya, karena memang frekuensi mereka masih masih kabur-kabur, masih terbayang-bayang. Jadi starseed itu ada dua, antara gandum sama ilalang. Nah, ketika dia itu berbuah, dia bersaksi, ya pasti akan naik, level frekuensinya naik. Yang tadinya itu frekuensinya di pikiran atau di logika, naik ke jiwa mereka, ke mental. Habis ke mental ya ke hati nurani atau iman, seperti itu. Barulah starseed ini ya, yang dari gandum ini, ketika sudah masuk di pasukan cahaya atau light worker, itu dia barulah muncul, ya metra ilahi cahaya itu baru muncul ketika dia sudah berada di frekuensi light worker atau pasukan cahaya, seperti itu. Ya karena memang frekuensinya sangat tinggi, tidak sembarangan orang namanya saja masuk dalam light worker atau pasukan cahaya. Itu kan benar-benar ya meninggalkan keterikatan yang sangat sangat dalam, harus benar-benar meninggalkan metrik-metrik, jebakan-jebakan seperti itu. Makanya dia bisa naik ke pasukan cahaya atau light worker, seperti itu. Makanya dia ketika sudah masuk di jajaran 144.000, dia pasti punya materi ilahi dan otomatis cahaya, karena frekuensinya di situ. Ditambah lagi dia sering bersaksi, dia sering menyuarakan suara kebenarannya, tambah cahayanya, seperti itu. Itu untuk bisa masuk 144.000, seperti itu. Makanya dia harus muncul, dia harus menyuarakan kebenaran, ya karena menjadi bagian dari pasukan cahaya. Karena pasukan cahaya itu tidak bisa diam, hanya menunggu saja, nggak bisa. Dia harus ikut berpartisipasi, seperti itu. Karena prosesnya, seleksinya itu sangat ketat, bahkan tidak sembarang orang itu bisa naik ke 144.000 itu. Karena di starseed itu sudah ada penyeleksian lagi, banyak penyeleksiannya di starseed ini. Nggak cuma gandum sama ilalang, itu nggak cuma itu saja, tapi dengan roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu ya dengan perantara-perantara. Kalau kalian tahu ya, mereka itu menggunakan mediasi atau perantara, seperti banyak orang yang jualan kalung kaca atau kalung gelas kaca itu sebagai embel-embel ini bisa menyembuhkan, atau gelang atau cincin atau kalung. Nah seperti itu memakai mediasi atau perantara. Nah seperti ini, berdoa harus memakai patung atau berhala. Nah itu kan juga mediasi, itu kan bercampur ya, seperti itu. Di starseed itu banyak sekali prosesnya, dijadikan gandum sama ilalang, seperti itu. Banyak sekali lika-likunya di situ, berputar di situ. Yang masuk benih mana, benih gandum mana, masuk
ilalang mana. Nah seperti itu kalau sudah berisi gandumnya akan muncul, akan bersuara dia. Karena ya untuk menjadi pasukan cahaya dia harus menyuarakan, harus bersuara, harus muncul. Ya kalau dia itu hanya diam-diam saja kan tidak tahu, manusia di sekitarnya nggak tahu dia ini siapa, identitasnya siapa, nggak tahu. Ya makanya pasukan cahaya itu harus sering muncul, harus sering bersaksi ya, karena dia bertugasnya seperti itu, lebih muncul, lebih sering muncul. Namanya saja pasukan cahaya, ya pasti akan memperlihatkan cahayanya, mempertontonkan, oh iya cahaya yang aku punya. Kan masing-masing cahaya itu berbeda, tidaklah sama. Kan penderitaan, proses kehidupan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang menderitanya itu prosesnya itu diproses sejak SMP, sejak SMA, sejak SD, bahkan sejak anak kecil itu sudah diproses. Prosesnya kan lain-lain ya. Mungkin baru diproses sejak sudah menikah atau baru menikah. Kan beda-beda prosesnya. Sesuai level hatinya, imannya, pikirannya, mentalnya atau jiwanya, semuanya kan diproses di situ. Semakin semakin lika-likunya atau mutar-mutarnya di dunia itu semakin diproses. Seleksinya memang sangat ketat. Tidak sembarang jiwa, tidak sembarang hati atau nurani itu bisa masuk. Karena kan hati pun kadang ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih hatinya berat kemana. Nah itu kan masih ada seleksi lagi. Makanya Tuhan itu bisa tahu kenapa kok yang terpilih hanya 144.000. Ya karena memang disitulah prosesnya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Tuhan kan sudah tahu yang bisa masuk ya hanya 144.000 ini. Sudah, ya matematikanya Tuhan itu kan nggak bisa dilogika. Masa ya memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan kan ya tidak bisa dilogika. Ya sama, 144.000 ini juga tidak bisa dilogika oleh manusia. Padahal manusia di seluruh dunia itu sangat banyak, tapi masih diseleksi lagi, masih dipersempit lagi ruang hatinya, supaya tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang memberontak, tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang ragu-ragu. Jadi imannya itu dibentuk, dimurnikan, ditempa. Kalau besi itu ditempa seperti itu. Semuanya itu diproses. Kenaikan frekuensi itu ya dari pikiranmu naik satu tingkat ke jiwamu, ke mentalmu, naik frekuensi lagi, naik ke hati nuranimu, ke imanmu. Seperti itu, diproses per frekuensi. Makanya manusia yang turun frekuensi itu biasanya jatuh di pikiran mereka, karena pikiran mereka sudah dikuasai oleh sistem dunia. Makanya para elit itu mendirikan apa? Rumah sakit, pabrik, apotek. Supaya apa? Manusia itu terikat pikirannya. Kalau tidak menggunakan obat ya sakit-sakitan. Kalau tidak makan makanan kemasan nggak bisa bertahan hidup atau survive. Penggiringannya kan seperti itu. Nah, ditambah lagi barcode sama kiris. Derita harus, ya namanya saksi dunia itu harus mengalami supaya bisa diceritakan apa yang dia derita, apa yang dia alami. Kalau saksi dunia tidak menderita, lalu apa yang mau diceritakan? Kebahagiaannya kah? Kan itu hal yang biasa, yang lumrah. Tapi kalau menderita, itu kan 1:1 juta, 1:1 miliar orang yang bisa tahan dengan penderitaan. Manusia itu pengennya ya bebas dari penderitaannya, bebas dari apa yang dia alami. Itulah manusia. Seperti itu. Harus kalian rasakan per hari, per proses Tuhan, yang hidup kalian diproses Tuhan itu harus kalian rasakan frekuensinya di mana, getarannya di mana, gelombangnya di mana. Kok aku harus diproses Tuhan itu, aku berada di frekuensi mana? Kenapa kok Tuhan mau memproses hidupku? Nah, itu tergantung frekuensimu. Kalau kalian berada di frekuensinya Tuhan, ya otomatis kalian ketika diproses sama Tuhan, ya kalian tidak akan mengeluh, tidak akan menghindar. Ya karena di frekuensinya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, frekuensi di mana Tuhan kehendaki kan kalian harus patuh, taat.
apa yang diperintahkan Tuhan, ya seperti itu, tidak menghindar.